kalian, Karomah Habib Lutfi bin Yahya membelah diri untuk melakukan sholat? Karomah Habib Lutfi bin Yahya diceritakan oleh Abuya Uci Turtusi dalam ceramahnya, di mana pada saat itu ada seorang kiai yang datang sowan ke tempat tinggal Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kiai ini terus memperhatikan Habib Lutfi bin Yahya yang asyik ngobrol dengan para tamunya. Hingga kiai asal Semarang ini tahu persis bahwa Habib Lutfi bin Yahya meninggalkan sholat duhur dan asyar. Kiai itu pun heran, melihat Maulana Habib Lutfi bin Yahya tidak sholat duhur, asyar juga sholat maghrib. Ganti minggu kiai itu datang lagi ke tempat Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Tapi kembali melihat Maulana Habib tidak melaksanakan sholat, timbullah pikiran jelek dari kiai itu dan berbicara dalam hatinya sendiri. Katanya, wali, kok gak sholat, gumam kiai asal Semarang ini dalam hatinya. Maulana Habib Lutfi bin Yahya seakan tahu dan mengerti apa yang sedang digelisahkan kiai tersebut dalam hatinya. Kemudian Maulana Habib Lutfi bin Yahya menyuruh kiai tersebut untuk mengambilkan asbak di tempat biasa. Kiai ini pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Habib Lutfi bin Yahya untuk mengambil asbak di dekat kamarnya. Dan pada saat itulah dia kaget, karena ia melihat ke dalam kamar Habib Lutfi bin Yahya. Ia melihat kalau ada satu sosok yang sedang berdiri melaksanakan sholat di dalam kamar Habib Lutfi bin Yahya. Dan dia sangat yakin kalau sosok tersebut adalah Habib Lutfi bin Yahya itu sendiri yang sedang melakukan sholat di kamarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya ingin menegaskan, yang saya kritik ini adalah kisah atau cerita-ceritanya ya teman-teman, bukan ulamanya itu sendiri. Karena terkadang cerita-cerita karomah yang berlebihan itu datang bukan dari mulut sang ulama sendiri, tapi datang dari murid-murid atau pecinta-pecintanya yang tidak bertanggung jawab, karena mereka ingin ulamanya tersebut dianggap sebagai wali atau orang yang dikeramatkan. Cerita karomah seperti ini banyak sekali ditemui di kalangan aswaja sufi teman-teman. Contoh orang aswaja yang dikisahkan punya karomah membelah diri adalah Gus Dur dan Guru Sekumbul. Yuk berislam dengan cerdas teman-teman. Jangan mau dibodoh-bodohi kisah-kisah karomah sufi. Apalagi karomah itu tidak ada manfaatnya bagi Islam dan umat Islam. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karomah kepada seseorang ketika karomah itu ada manfaatnya untuk umat atau Islam. Contoh karomah masih mungkin bisa kita percaya, tapi ini masih mungkin ya teman-teman, karena riwayatnya belum teruji, yaitu kisah karomah Jenderal Sudirman yang dibuat tak terlihat oleh serdadu Belanda, sehingga beliau selamat dari kejaran Belanda. Kalau kisah ini masih mudah dipercaya teman-teman, karena kisah ini ada manfaatnya buat umat. Karena kalau sampai Jenderal Sudirman ketangkap, mungkin sejarah bangsa kita akan berbeda dengan sekarang. Dan yang terakhir, coba perhatikan dan pikir dengan akal yang sehat teman-teman. Masa ulama-ulama seperti 4 imam mazhab dan ulama ahli hadis tidak pernah dikisahkan bisa membelah diri, padahal kealiman mereka sangat jelas. Sedangkan kealiman ulama sufi yang belum jelas saja dikisahkan punya karomah ini itu yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.